Baik Ibu-Ibu, untuk hari ini ada 4 materi nih yang akan saya sampaikan sesuai dengan yang tertulis di dalam RPS. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai perkembangan embrio, perkembangan fetus, kemudian fisiologi plasenta, dan juga pemeriksaan kehamilan. Untuk materi yang pertama yaitu perkembangan embrio. Baik, jadi setelah adanya pertemuan Ibu-Ibu antara sel sperma dengan sel ovum yang kita sebut dengan proses fertilisasi ataupun pembuahan, maka akan terbentuk satu sel tunggal yang disebut dengan zigot, begitu, yang sifatnya adalah diploid, di mana dia membawa 2 set kromosom, masing-masing 1 set dari sel sperma dan 1 set dari sel ovum. Lalu bagaimanakah terjadinya proses fertilisasi tersebut? Di dalam slide ini ditampilkan contoh proses fertilisasi yang terjadi pada mamalia, di mana di dalam gambar kita bisa melihat satu sel sperma yang membuahi satu sel telur, kemudian di gambar yang selanjutnya adalah pembesaran ya, di gambar B, pembesaran di mana sel sperma yang sudah berusaha untuk menembus zona pelusida dari sel telur. Kemudian yang di gambar C ini berarti sudah masuk sel sperma, sudah berhasil menembus zona pelusida, kemudian akan terjadi pencampuran materi genetik antara sel sperma dengan sel ovum. Kemudian yang di gambar E ini kita bisa melihat tahapan-tahapan mulai dari awal terjadinya proses fertilisasi sampai kemudian dia menembus zona pelusida dan pada akhirnya akan bisa masuk sehingga terjadi pertemuan tadi inti sel dari sel sperma dan juga sel ovum. Kemudian bagaimana kalau kita bandingkan dengan fertilisasi yang terjadi pada hewan yang lainnya? Yang dicontohkan di sini adalah bulu babi, nggih. Apakah sama kurang lebih yang terjadi seperti pada mamalia fertilisasinya? Jadi di sini ditampilkan ada satu sel telur bulu babi, kemudian diberikan penambahan sperma. Ternyata pada detik ke-10 sperma tersebut kemudian mengelilingi sel telur. Dan pada gambar yang B dan juga C, di mana pada detik ke-25 dan juga 35, setelah terjadi pembuahan, maka selaput pembuahan akan mulai terbentuk di sekitar sel telur yang dimulai dari titik masuknya sperma. Kemudian yang di gambar D tersebut, akhirnya selubung pembuahan telah terbentuk dengan sempurna. Gitu. Jadi di dalam fertilisasi mamalia itu juga ketika sel telur dibuahi oleh sel sperma, kemudian zona pelusida yang telah tertembus tadi akan kemudian mengeras Ibu-Ibu. Seperti kita ibaratkan seperti dinding yang keras yang tidak akan bisa tertembus oleh sel sperma yang lainnya, begitu nggih. Jadi kurang lebih ini sama yang terjadi pada fertilisasi bulu babi akan terbentuk selubung pembuahan telah yang telah sempurna, begitu nggih. Sehingga kemudian hal tersebutlah yang akan melindungi terjadinya tahap yang selanjutnya, yaitu tahap pembelahan, dilindungi oleh selubung pembuahan ini, ataupun kalau kita kenal pada mamalia adalah zona pelusida yang kemudian menjadi mengeras tadi. Jadi setelah kemudian tadi sperma bisa membuahi sel telur, kemudian inti sel masing-masing akan saling berdekatan satu sama lain. Kemudian mereka akan melebur menjadi satu, yang mana kemudian akan menjadi sel tunggal yang sifatnya adalah diploid, yaitu mengandung 2 set kromosom yang kita sebut sel tunggal tersebut adalah zigot. Selanjutnya, apa yang terjadi pada zigot? Zigot akan mengalami pembelahan ibu-ibu atau yang disebut dengan cleavage. Pembelahan ini terjadi secara mitosis, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4, 8, 16, sampai menjadi 32 sel yang kita sebut dengan morula. Jadi dia merupakan sel yang solid, sel yang
padat begitu nggih, hasil dari pembuahan yang kemudian dia mengalami pembelahan menjadi 16 sampai dengan 32 sel. Menjadi sel solid yang padat yang kita sebut dengan morula. Oke, jadi penjelasannya seperti ini. Ketika zigot telah terbentuk, maka dimulailah pembelahan mitosis pada zigot yang dikenal dengan tahap pembelahan atau cleavage. Kemudian zigot akan berubah bentuk dari sel tunggal menjadi sebuah massa sel yang solid atau padat yang disebut dengan morula. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi setelah terbentuk morula, sel-sel tersebut tetap akan terus membelah. Di mana selain sel membelah, maka akan terbentuk rongga. Sel yang sudah berubah menjadi rongga tersebut kita sebut dengan blastula. Nah, untuk rongganya sendiri adalah blastosul, untuk prosesnya kita sebut dengan blastulasi, dan sel-sel kecil dari hasil pembelahan itu disebut dengan blastomir. Sebentar Ibu, agak macet. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana pengaturan pembelahan di dalam siklus sel. Jadi kalau kita ingat dalam pembelahan mitosis, prosesnya yang pertama adalah ada tahapan interfase, yaitu tahap istirahat, begitu nggih. Kemudian baru masuk ke tahap pembelahan mitosis, di mana pada tahap interfase itu meliputi fase G1, fase S, dan juga fase G2. Namun pada pembelahan yang terjadi eh, dari zigot tersebut itu melewati fase G1 dan juga fase G2. Hanya mengalami fase S saja yang disebut dengan sintesis DNA. Oleh karena itu, walaupun dia ini mengalami pembelahan sel yang pada akhirnya jumlahnya adalah 16 sampai dengan 32 sel tadi terjadinya sangat cepat karena melewati fase G1 dan fase G2 yang merupakan fase terlama pada tahap interfase. Jikalau pada pembelahan sel pada umumnya, ketika melewati fase G1, S, dan juga G2 ini bisa memakan waktu kurang lebih 23 jam. Tetapi karena fase G1 dan G2 terlewati, ini bisa terjadi lebih cepat gitu. Karena itu makanya di sini disebutkan sel-sel yang terbentuk tidak membesar selama fase pembelahan karena tujuannya pembelahan ini hanya membagi-bagi sitoplasma dari satu sel besar menjadi banyak sel kecil yang disebut dengan blastomir, di mana kesemua sel tersebut bernukleus atau berinti begitu nggih. Ini adalah gambarannya di mana pada proses pembelahan atau cleavage tadi melewati fase G1 dan juga G2 hanya fase S saja, yaitu sintesis DNA, kemudian langsung masuk ke tahap pembelahan mitosisnya. Sehingga proses dari dia dua sel sampai menjadi morula itu hanya membutuhkan waktu 1 hari atau 24 jam saja, sehingga menjadi 16 sampai dengan 32 sel. Kemudian untuk mekanisme pembelahan, jadi di dalam slide ini disajikan ada beberapa jenis pembelahan nggih, yang dialami oleh beberapa jenis hewan begitu, termasuk adalah mamalia. Cuman yang dicontohkan di sini adalah pada sebagian besar hewan yang mempunyai sel telur, kecuali mamalia dengan polaritas yang jelas, di mana polaritas ini ditentukan oleh messenger RNA, protein, dan juga kuning telur atau yolk, di mana yolk ini akan terkonsentrasi pada satu kutub yang disebut dengan kutub vegetal. Untuk kutub yang berlawanan dengan konsentrasi yolk yang rendah itu disebut dengan kutub animal. Untuk kutub animal sendiri ini merupakan tempat dari badan polar meiosis, kemudian menandai titik dari kepala embrio terbentuk. Kemudian jika pada kata di sini dicontohkan atau pada amfibi, yolk ini cenderung menghalangi pembelahan ya sifatnya, sehingga
pembelahan zigot pada katak terjadi lebih cepat pada belahan animal dibandingkan pada belahan vegetal yang dia dekat dengan yolk begitu. Sehingga akan menghasilkan embrio dengan ukuran yang berbeda-beda. Berbeda yang terjadi pada bulu babi, misalkan di sini yang dicontohkan kebanyakan hewan lain atau pada kebanyakan hewan lain yang memiliki kuning telur yang jumlahnya hanya sedikit tidak sebesar pada amfibi tadi, yang tetap mempunyai sumbu animal dan juga vegetal, maka karena yolknya sedikit, kelajuan membelahannya itu hampir sama, sehingga dihasilkan ukuran blastomir juga yang hampir sama. Kemudian ini masih contoh pada beberapa hewan yang lainnya, namun yang perlu kita perhatikan juga adalah pola bidang pembelahan. Jadi ada perbedaan antara pembelahan awal yang terjadi pada amfibi, di sini dicontohkan, dan juga pada mamalia. Pada amfibi untuk pembelahan awalnya ini terjadi melalui pembelahan radial. Ya, bisa kita lihat ada di gambar A, kemudian untuk pembelahan awal yang terjadi pada mamalia itu terjadinya secara rotasional. Jadi ada perbedaan ya ibu-ibu antara gambar A dan juga gambar B. Gambar A ini adalah pembelahan awal yang terjadi pada amfibi secara radial, dan yang kedua ini adalah pembelahan awal yang terjadi pada mamalia secara rotasional. Kemudian terdapat juga bidang pembelahan pada embrio di berbagai macam hewan. Jadi di sini ditampilkan ada beberapa jenis, cuman yang perlu kita lihat adalah pembelahan yang terjadi secara holoblastik maupun meroblastik. Tuh, jadi penjelasannya untuk pembelahan meroblastik adalah pembelahan yang tidak sempurna pada sel telur yang kaya akan kuning telur, di mana pada sel telur yang kaya yolk, pembelahan hanya terjadi pada cakram kecil sitoplasma yang bebas yolk yang terletak dalam satu daerah kecil dari lingkaran besar. Sehingga tadi dikatakan hasil pembelahan selnya itu berbeda-beda ukurannya. Untuk yang pembelahan holoblastik berarti pembelahan sempurna, di mana di seluruh bagian sel telur pada sel telur yang mempunyai yolk yang sedikit. Contohnya adalah bulu babi tadi. Jadi dihasilkan blastomir dengan eh, besar sel yang hampir sama satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimanakah perkembangan selanjutnya dari blastula? Jadi tadi dari zigot, kemudian menjadi morula, selanjutnya menjadi blastula yang dia berongga, selnya itu berongga. Kemudian setelah terbentuk blastula, maka sel-sel tersebut akan tetap terus membelah ibu-ibu dengan rongganya yang akan menjadi semakin besar. Blastula itu terdiri dari dua lapis, di mana kemudian setelah dia membelah terus-menerus akan menjadi tiga lapis sel. Tiga lapis sel-sel tersebut akan menjadi tiga lapis. Tiga lapis tersebut kemudian yang kita sebut dengan gastrula. Jadi dari blastula kemudian akan berubah bentuk menjadi gastrula yang terdiri dari tiga lapis sel, di mana tahapan pembentukannya itu kita sebut dengan gastrulasi. Di mana kemudian tiga lapis itu akan mengalami diferensiasi ataupun spesialisasi yang akan terjadi perubahan struktur, bentuk, dan juga fungsi yang kita sebut dengan proses morfogenesis dan juga organogenesis, sehingga kemudian terbentuk struktur fetus ataupun janin gitu. Jadi dari tiga lapis itu terbagi menjadi apa saja? Ada bagian ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Nah, yang kemudian masing-masing akan berdiferensiasi atau berspesialisasi. Ini adalah gambaran waktu dari eh, proses pembelahan, nggih. Kemudian ini adalah tahapan cleavage atau pembelahan yang terjadi pada mamalia tadi, yang diawali oleh proses fertilisasi yang ada di dalam ampula tuba. Kemudian terbentuklah zigot yang kemudian mengalami pembelahan dari 2, 4, 8, 16 sampai dengan 32 yang berbentuk morula. Morula kemudian terus dia mengalami pembelahan namun juga terbentuk rongga yang disebut dengan blastula. Oke, selanjutnya bentuk ini yang kita sebut dengan blastula atau blastokista ini yang kemudian akan menempel di dinding rahim. Kemudian ini adalah gambaran contoh pembelahan embrio tikus
yang merupakan salah satu mamalia juga, kurang lebih sama, ya, tahap pembelahannya dari 2, 4, kemudian 8, 16, 32 menjadi sel yang solid, kemudian terus berkembang menjadi blastula atau blastokista ini yang sudah ada rongganya. Lalu berikutnya, setelah menjadi bentuk blastokista tadi, maka dia akan menempel pada dinding rahim ya Ibu-Ibu. Maka supaya dia bisa menempel pada dinding rahim, dia harus melepaskan diri. Ini dikatakan escape from the zona pellucida, yaitu melepaskan diri dari zona pellucida sebagai pelindungnya tadi. Ketika sudah terjadi fertilisasi, zona pellucida akan berubah menjadi dinding, semacam dinding yang keras yang tidak bisa ditembus oleh sperma yang lainnya, dan juga dia berfungsi untuk melindungi si blastokista supaya tidak menempel secara dini pada tuba falopi. Kenapa? Jika terjadi penempelan secara dini pada tuba falopi, maka akan terjadi kehamilan ektopik, karena penempelannya tidak pada dinding endometrium tetapi pada tuba falopi. Jadi untuk penjelasannya ini, pada saat embrion bergerak melalui tuba falopi menuju rahim, blastokista akan membesar di dalam zona pellucida. Kenapa bisa membesar sehingga kemudian timbul rongga begitu nggih? Karena apa? Karena ada membran plasma sel trofoblast yang dia mengandung pompa natrium, di mana pompa natrium ini kemudian berfungsi untuk memompa ion natrium ke dalam rongga pusat, sehingga kemudian akan terjadi penumpukan ion natrium yang akan menarik air secara osmotik, sehingga akan memperbesar rongga blastosul. Sehingga inilah kenapa alasannya terbentuk rongga. Ya, kemudian untuk penempelan embrio ini ke dinding tuba falopi yang kita ketahui apabila kemudian terjadi perkembangan dari embrio di sana, maka akan mengancam nyawa nggih, ketika kemudian karena sifatnya tuba falopi tidak elastis, maka akan pecah dan menimbulkan terjadinya pembelahan. Maka di sini dikatakan bahwa zona pellucida harus terbuka supaya si blastokista ini dapat eh, menempel ya pada waktu yang tepat, yaitu di dinding rahim. Ini adalah contoh dari penetasan atau pengeluaran ya dari blastokista dari zona pellucida atau pelindungnya gitu. Yang ditampilkan adalah penetasan blastokista pada tikus dari zona pellucida. Kemudian ini adalah gambaran implantasi blastokista mamalia ke dalam rahim. Yang gambar A adalah blastokista tikus di sini yang sudah mulai memasuki rahim. Kemudian gambar yang B adalah implantasi awal blastokista yang terjadi pada monyetnya. Ini kita bisa melihat rongganya sangat besar sekali ini Ibu-ibu. Kemudian di sini ada kumpulan sel yang terkumpul ya di dalam satu titik, ini sudah menempel pada dinding rahim. Lalu bagaimana pembentukan jaringan embrio pada manusia antara hari ke-7 dan juga hari ke-11? Yang kita ketahui tadi, ketika blastokista itu kemudian menempel di dalam uh, dinding rahim, jadi yang menempel ini adalah bagian dari sel-sel trofoblast. Nah, sel trofoblast ini kemudian akan terus berkembang dan membesar ke dalam dinding rahim, membentuk dua bagian ya, sel trofoblast ini, yaitu sitotrofoblast yang kemudian akan membentuk villi, dan sincitiotrofoblast yang akan menembus jaringan rahim. Lalu ada juga bagian yang tidak menembus dinding rahim, yaitu bagian yang terkumpul di sini dalam satu sisi yang kita sebut dengan epiblast. Epiblast ini dibagi menjadi dua, yang akan menjadi epitel amnion dan juga yang satunya adalah epiblast embrio. Nah, epiblast embrio ini kemudian yang menjadi cikal bakal terbentuknya mamalia yang dewasa, gitu, dari epiblast embrio ini. Lalu bagaimana caranya
kenapa kok sel-sel trofoblast ini bisa menempel pada dinding rahim, gitu ya? Karena di blastokista ini kan terdapat tadi nggih sel trofoblast yang merupakan sel khusus, dia menghasilkan protein yang lengket yang nanti memang fungsinya adalah melekatkan diri pada dinding rahim sehingga dia bisa tertempel di sana. Nah, supaya menempel tadi kan harus lepas ya Ibu-ibu, lepas atau escape tadi dari zona pelusida. Kenapa bisa terlepas? Karena blastokista tadi menggunakan enzim pencernaan protein yang kita sebut dengan proteasa yang dapat mengkikis zona pelusida sehingga blastokista tersebut pada akhirnya dapat terlepas dari penjara pelindungnya tadi atau yang kita sebut dengan zona pelusida. Oke, ini penjelasan tadi gambar yang sudah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti ini yang terjadi pada fase embrionik, di mana sperma yang dihasilkan oleh eh, pria dan juga sel ovum yang dihasilkan oleh wanita ketika bertemu maka akan menjadi satu sel tunggal yang sifatnya adalah diploid yang kita sebut dengan zigot. Zigot ini kemudian akan mengalami pembelahan dari 2 menjadi 4, 8, 16 sampai dengan 32 sel yang kita sebut dengan morula. Kemudian dia terus mengalami pembelahan dan juga terbentuk rongga yang kita sebut dengan blastula. Blastula ini juga terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk 3 lapis sel yang kita sebut dengan gastrula. Nah, gastrula ini terdiri dari 3 lapis yang merupakan lapisan ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Ektoderm yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya kulit, kuku, rambut, saraf, dan juga gigi. Sementara untuk lapisan mesoderm ini yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya otot, tulang, dan juga jaringan ikat. Dan endoderm ini adalah pembentuk dari saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Ya, ini yang disebut dengan proses diferensiasi ataupun spesialisasi dari 3 lapis sel tersebut melalui perubahan struktur, kemudian perubahan bentuk, dan juga perubahan fungsi yang kita sebut dengan morfogenesis dan juga organogenesis. Sampai pada akhirnya akan menyusun struktur dari fetus ataupun janin. Ya, kemudian yang dimaksud dengan periode embriogenesis ini sampai dengan usia kehamilan berapa? Yaitu sampai dengan usia kehamilan 8 minggu ya Ibu-Ibu. Untuk usia kehamilan 9 minggu ke atas itu sudah kita sebut dengan periode fetogenesis. Ini adalah gambaran dari periode embriogenesis mulai dari minggu pertama yang tadi dimulai dari fertilisasi ya, kemudian dua kemudian terbentuk eh, pembelahan ya, terjadi pembelahan atau cleavage yang menjadi 2 sel itu sudah terjadi pada hari kedua dan morula itu sudah terbentuk pada hari ketiga. Jadi hanya 24 jam waktunya sehingga bisa terbentuk morula. Kemudian akan terus membelah menjadi blastokista awal sampai blastokista akhir dan sekitar hari ke-6 sampai dengan hari ke-7 ini terjadi implantasi pada dinding rahim. Jadi kurang lebih 1 pekan sejak terjadinya fertilisasi, kemudian akan terjadi implantasi dari hasil fertilisasi tersebut. Pada pekan kedua, jadi blastokista yang sudah menempel tadi kemudian terus mengalami pembelahan sehingga dia menjadi 3 lapis sel tadi yang terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm yang disebut dengan gastrula. Kemudian pada pekan ketiga selanjutnya mulai terjadi diferensiasi dan juga spesialisasi di mana di pekan ketiga kita sudah melihat adanya pembentukan sistem saraf pusat. Oke. Sementara di pekan keempat sudah ada penutupan tabung saraf di mana di sini nutrisi penting ya Bu untuk bisa tabung saraf pusat ini menutup dengan sempurna gitu. Jadi jangan sampai kemudian terjadi kelainan ataupun adanya paparan yang teratogen yang terjadi pada
masa embrio ini, pada periode embriogenesis, sehingga akan mempengaruhi proses yang sangat penting ini pada tahap awal. Contohnya adalah asupan asam folat di sini ya yang dibutuhkan sangat penting pada periode embriogenesis. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya spina bifida contohnya, kemudian juga tidak terbentuknya tempurung kepala yang sempurna pada janin nanti pada akhirnya. Itu sudah terjadi pada minggu keempat sejak fertilisasi. Kemudian pada minggu kelima ini sudah mulai terbentuk tunas lengan dan juga kaki, serta sudah dimulai pembentukan wajah, begitu juga dengan pembentukan usus. Kemudian di minggu keenam ini sudah mulai ada perkembangan pada struktur wajahnya, pembentukan otot, dan juga pembentukan jari-jari. Pada minggu ketujuh, ini sudah terbentuk struktur jari-jarinya, dan perkembangan wajahnya ini sudah mulai sempurna. Begitu juga untuk pembentukan jantung sudah ada septum dan juga ventrikel. Begitu pula dengan genitalia eksterna yang sudah mulai terlihat ya dan juga terbentuk pada minggu ketujuh. Oke. Oleh karena itu, ibu-ibu, masa ataupun periode embriogenesis ini menjadi eh, periode yang sangat penting karena di sana terjadi proses morfogenesis dan juga organogenesis yang mana mayoritas terjadi pada usia kehamilan ini. Walaupun ada yang berlanjut pada periode fetogenesis, sehingga tadi dikatakan apabila ada paparan zat-zat yang bersifat teratogen pada masa periode embriogenesis, maka yang terjadi akan meningkatkan resiko terjadinya cacat lahir atau adanya kelainan kongenital yang mayor dibandingkan apabila terjadinya paparan itu pada periode fetogenesis yaitu usia 9 minggu ke atas. Jadi memang betul-betul dipersiapkan dengan baik masa-masa ini karena proses pembentukan organ mayoritas terjadi pada periode embriogenesis. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Berikutnya adalah perkembangan fetus. Jadi setelah melalui tahap perkembangan embrio atau setelah melalui periode embriogenesis sampai dengan usia kehamilan 8 minggu, ini akan berlanjut menjadi tahapan atau periode fetogenesis atau yang kita sebut dengan perkembangan fetus yang dimulai sejak usia kehamilan 9 minggu ke atas. Ya, jadi ini nggih, tadi yang dimulai dari proses fertilisasi, kemudian pembelahan, berlanjut ke periode embriogenesis, setiap pekannya perkembangannya seperti ini, kemudian nah berlanjut ke periode fetogenesis atau perkembangan fetus yang dimulai sejak usia 9 minggu. Oke, dan seterusnya. Di dalam gambar yang ditampilkan, nah ini kita bisa melihat ya Ibu yang saya sampaikan tadi, yaitu organogenesis yang terjadi mayoritas sampai dengan usia kehamilan 8 minggu itu sangat eh, banyak ya, atau sangat besar sekali di sini proses perkembangan organ itu tadi. Oleh karena itu, apabila terjadi gangguan, maka akan mengakibatkan pada kelainan kongenital mayor, sementara proses ini tetap ada yang berlanjut pada periode fetogenesis, dan apabila terjadi gangguan, juga akan berakibat pada terjadinya kelainan, namun kelainan kongenital yang terbentuk adalah kelainan kongenital yang bersifat minor. Kemudian bagaimanakah perkembangan fetus pada usia kehamilan 9 sampai dengan 12 minggu? Dikatakan bahwa pada awal minggu ke-9
ukuran kepala ini setengah dari CRL. CRL ini adalah crown ram length, yaitu ukuran janin dari kepala sampai dengan bagian bokong. Oke. Jadi kalau kita bayangkan atau kalau kita gambarkan, maka ukuran kepala ini sangat besar sekali ya, karena setengah dari CRL. Sedap Ibu-Ibu. Baik Ibu-Ibu, saya lanjutkan. Kemudian untuk panjang tubuh kemudian akan berkembang cepat, di mana pada akhir minggu ke-12 CRL ini akan menjadi 2 kali lipat panjangnya. Namun masih terlihat adanya disproporsi atau ketidaksesuaian antara ukuran kepala dan juga badan. Jadi ukuran kepala ini masih terlihat besar, nggih. Kemudian pada minggu ke-9 wajah akan nampak lebar dengan kedua mata terpisah jauh dengan telinga yang nampak lebih rendah dan kelopak mata yang masih tertutup di usia 9 sampai dengan 12 minggu. Di mana pada akhir minggu ke-12 ini sudah mulai nampak adanya primary ossification atau terbentuknya tulang pada tahap awal, terutama pada bagian tengkorak dan juga tulang panjang. Kemudian pada awal minggu ke-9 kaki nampak pendek dan paha nampak kecil, sementara pada akhir minggu ke-12 ini nampak ekstremitas atas yang hampir mencapai panjang akhir, sedangkan ekstremitas bawah relatif tidak banyak berkembang dan nampak lebih pendek dibandingkan dengan panjang akhirnya. Pada akhir minggu ke-9 juga sudah mulai terbentuk genitalia eksterna baik pada janin laki-laki maupun perempuan, yang mana ini sudah mulai terlihat untuk genitalianya. Kemudian gulungan usus juga nampak pada proksimal akhir tali pusat. Lalu liver ini merupakan pusat dari eritropoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah pada fetus sampai akhir di minggu ke-12 yang selanjutnya tugasnya akan diambil alih oleh limpa. Kemudian untuk pembentukan urin juga sudah dimulai pada periode minggu ke-9 sampai dengan 12. Ini adalah gambaran janin di usia kehamilan 9 sampai dengan 12 minggu nih, Ibu. Jadi di sini sudah terlihat adanya mata, kemudian liver sebagai pusat dari eritropoiesis. Kemudian ini sudah tampak adanya genitalia eksterna pada janin. Begitu juga dengan gulungan dari tali pusat. Ini bisa kita lihat sejak usia 9 sampai dengan 12 minggu. Lalu ini adalah gambaran perubahan proporsi tubuh fetus. Jadi tadi dikatakan pada usia kehamilan 9 minggu, ukuran kepala ini adalah setengah dari CRL. Jadi memang sangat besar sekali. Jadi mulai dari ujung kepala sampai dengan bagian bokong ini, setengahnya sendiri adalah ukuran dari kepala. Di mana semakin bertambah usia kehamilan, untuk proporsi tubuh fetus ini akan menjadi semakin proporsional. Sampai dengan nanti dia aterm. Kemudian berikutnya adalah gambaran skala perubahan ukuran panjang fetus. Semakin bertambah usia kehamilan, maka akan bertambah panjang pula panjang badan dari fetus ini. Contohnya jika di usia kehamilan 32 minggu, ini panjang fetusnya kurang lebih sekitar 38 cm, begitu nggih. Kemudian untuk usia kehamilan 38 minggu, panjangnya adalah sekitar 50 cm. Ini masih gambaran fetus di usia kehamilan 9 minggu yang ada di dalam kantong amnion. Kemudian ini adalah gambaran fetus yang berusia 11 minggu. Kemudian bagaimana perkembangan fetus di usia kehamilan 13 sampai 16 minggu. Dikatakan bahwa terjadi pertumbuhan yang cepat pada periode ini, di mana pada minggu ke-16
Kepala sudah nampak lebih kecil daripada tubuh dengan ekstremitas bawah yang nampak lebih panjang. Untuk pergerakan ekstremitas ini sudah mulai tampak pada minggu ke-8, namun lebih terkoordinasi pada minggu ke-14. Namun pergerakan dari janin ini masih belum dirasakan oleh ibunya. Untuk osifikasi skeleton fetus ini akan menjadi lebih aktif dan nampak secara USG pada awal minggu ke-16. Lalu pergerakan mata yang lambat itu sudah mulai nampak pada minggu ke-14. Untuk rambut juga rambut kepala sudah mulai nampak pada minggu ke-14. Kemudian pada minggu ke-16 sudah terjadi diferensiasi ovarium dan berisi folikel primordial dan juga oogonia. Jadi pada seorang wanita yang mengandung janin perempuan di usia kehamilan 16 minggu, pada janinnya ini sudah terjadi diferensiasi ovarium dan sudah didapatkan adanya folikel primordial di sana. Untuk genitalia eksterna sudah terlihat pada minggu ke-14 dan pada akhir minggu ke-16 sudah nampak fetus sebagai manusia yang sesungguhnya dan sepasang mata sudah berada di posisi anterior. Kedua telinga juga berada pada posisi seperti posisi yang seharusnya atau posisi definitif. Ini adalah gambaran fetus di usia kehamilan 13 minggu. Kemudian bagaimana perkembangan fetus pada usia kehamilan 17 sampai dengan 20 minggu, bahwa pertumbuhan ini nampak pelan di periode usia kehamilan ini dengan CRL sekitar 50 mm atau 5 cm. Untuk ekstremitas tubuh hampir seperti proporsi akhir kehamilan dan ibu sudah merasakan quickening. Jadi quickening ini adalah pergerakan pertama janin yang dirasakan oleh ibu. Kemudian interval antara ibu merasakan gerakan pertama sampai partus itu kurang lebih adalah 147 hari plus minus 15 hari. Lalu pada usia 17 sampai 20 minggu ini kulit fetus diliputi oleh vernica seosa yang terdiri dari campuran sekresi jaringan lemak dan juga sel epidermis yang mati. Di mana fungsi dari vernica seosa sendiri adalah melindungi kulit bayi dari gesekan dan juga mempertahankan panas tubuh. Jadi vernica seosa ini adalah seperti putih-putih begitu ya Bu, yang ada di luar tubuh bayi. Jadi orang awam itu menyebutnya seperti gajih begitu ya. Ada beberapa bayi baru lahir tampak vernica seosa yang lebih tebal dibandingkan dengan bayi yang lainnya. Nah, jadi putih-putih pada kulit bayi itu kita sebut dengan vernica seosa. Kemudian rambut kepala dan juga alis mulai nampak pada minggu ke-20. Untuk seluruh tubuh fetus diliputi oleh rambut halus yang disebut dengan lanugo. Fungsinya salah satunya adalah untuk menahan vernica seosa. Kemudian brown fat atau lemak coklat ini juga sudah mulai terbentuk sebagai daerah pembakaran lemak untuk memproduksi panas tubuh. Di mana brown fat ini bisa kita temukan di daerah pangkal leher, kemudian posterior sternum, dan juga area perirenal, yaitu di sekitar ginjal. Untuk uterus sudah terbentuk pada minggu ke-18 dan juga terjadi kanalisasi vagina dan nampak banyak folikel primordial pada ovarium. Sementara pada janin laki-laki ini testis sudah mulai mengalami penurunan atau desensus, tetapi masih pada dinding posterior pelvis seperti posisi ovarium pada fetus perempuan. Dan ini adalah gambaran pada fetus yang berusia 17 minggu. Kemudian ini adalah lanugo ya atau rambut-rambut kecil dan juga vernica seosa yang warnanya adalah putih yang ada di kulit bayi. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan fetus di usia kehamilan 21 sampai dengan 25 minggu. Terjadi pertambahan berat badan secara substansial selama periode usia kehamilan ini, di mana fetus mendekati bentuk proporsional meskipun tampak lebih langsing.
Untuk kulitnya nampak keriput dan lebih translusen, yaitu tipis ya atau tembus pandang. Oleh karena itu kulitnya akan nampak kemerahan sampai merah muda karena terlihat darah kapiler yang ada di bawah kulit. Lalu terlihat pergerakan mata yang cepat mulai dari periode usia kehamilan 21 minggu yang kita sebut dengan eh, respon blink startle, yaitu respon berkedip apabila diberikan rangsang vibroakustik stimulation, yaitu stimulasi suara yang keras gitu. Ini sudah mulai tampak pada periode 21 sampai dengan 23 minggu. Kemudian pada minggu ke-24 pada dinding antaralveolar paru ini sudah memulai memproduksi surfaktan yang berguna untuk mempertahankan tegangan permukaan alveolus yang nanti dia sangat penting fungsinya pada fungsi ataupun sistem pernafasan. Untuk kuku juga mulai nampak pada minggu ke-24. Sehingga dikatakan apabila fetus ini dilahirkan secara prematur di usia kehamilan 21 sampai dengan 25 minggu, ini akan dapat bertahan apabila diberikan perawatannya intensif, namun mayoritas ya, ataupun sebagian besar akan meninggal karena masalah gagal pernafasan. Ini adalah gambaran dari fetus berusia 25 minggu, dia tampak kurus dan juga keriput. Kemudian fetus yang berusia 26 sampai dengan 29 minggu. Pada periode ini fetus biasanya dapat bertahan apabila dilahirkan prematur nggih, karena paru sudah dapat bernafas dan tentunya apabila diberikan perawatan yang intensif pula. Untuk paru dan vaskuler paru sudah dapat melakukan pertukaran gas secara sufisien di samping sistem saraf pusat telah matur, sehingga dia akan dapat meregulasi pergerakan pernafasan yang ritmik dan juga reguler, serta sudah dapat mengontrol temperatur tubuh. Selama periode ini, jumlah white fat ini akan meningkat mencapai 3,5% dari berat badan fetus. White fat ini letaknya di mana? Letaknya ada di bawah kulit, jadi seperti pada orang dewasa ya ibu-ibu. Jadi ada penumpukan lemak di bawah kulit, baik itu di daerah perut, paha, pantat, gitu, atau di bagian tubuh yang lainnya. Kemudian mata terlihat membuka pada minggu ke-26 dan lanugo rambut kepala ini sudah tumbuh dengan baik, kuku jari juga sudah mulai terlihat, dan lemak subkutan mulai terbentuk secara merata sehingga akan menghaluskan permukaan kulit. Sehingga keriput tadi yang tampak pada janin akan mulai berkurang. Untuk limfa fetus yang saat ini merupakan tempat hematopoiesis yang penting sebagai tempat pembentukan dan perkembangan berbagai tipe sel darah dan juga komponen darah yang lainnya. Kemudian eritropoiesis pada jaringan limfa ini selanjutnya akan berakhir pada minggu ke-28 yang akan digantikan oleh jaringan sumsum tulang sebagai tempat utama dari hematopoiesis pada fetus atau janin. Ini adalah gambaran fetus yang berusia 29 minggu. Kemudian perkembangan fetus di usia kehamilan 30 sampai dengan 34 minggu. Bahwa mulai nampak adanya refleks cahaya pupil pada minggu ke-30 dan pada umumnya pada akhir periode ini kulit akan nampak kemerah mudaan, halus dan ekstremitas atas dan juga bawah akan nampak gemuk. Pada periode ini, jumlah white fat akan mencapai sekitar 8% dari berat badan fetus, dan pada fetus berusia 32 minggu apabila dia dilahirkan secara prematur pada umumnya sudah dapat bertahan untuk hidup. Kemudian bagaimana perkembangan fetus di usia 35 sampai dengan 38 minggu? Pada fetus usia 35 minggu menunjukkan adanya suatu firm grasp reflex, yaitu refleks menggenggam telapak tangan apabila diberikan rangsangan cahaya. Untuk susunan saraf pusat juga telah cukup matur di usia 37 sampai dengan 38 minggu dan sebagian besar fetus berada pada finishing period yang tampak gemuk ya atau montok. Pada minggu ke-36 proporsi lingkar kepala
Dengan lingkar perut ini nampak sama, namun sesudah minggu ke-36, lingkar perut fetus akan nampak lebih besar dibandingkan dengan lingkar kepalanya. Pada periode 36 minggu, panjang kakinya sedikit lebih panjang dibanding panjang femur pada 37 minggu. Dan terjadi perlambatan pertumbuhan sampai saat terjadinya persalinan nanti. Untuk fetus yang aterem, CRL-nya ini mencapai 360 mm atau 36 cm dengan berat badan sekitar 3.000 gram. Sementara untuk jumlah white fat-nya sendiri ini mencapai sekitar 16% dari berat badan fetus, di mana penambahan white fat ini sekitar 14 gram fat sehari selama periode minggu terakhir kehamilan. Dan secara umum fetus laki-laki akan lebih panjang dibandingkan fetus perempuan. Kemudian pada fetus yang full term, di mana ini merupakan usia 38 minggu setelah fertilisasi ataupun usia 40 minggu setelah HPHT. Warna kulitnya akan menjadi merah muda kebiruan dengan rongga dada menjadi prominen dan kelenjar mami sedikit menonjol pada kedua macam seks. Untuk kedua testis sudah berada di dalam skrotum pada fetus full term laki-laki. Meskipun besar kepala lebih kecil daripada fetus yang lebih muda, tetapi merupakan bagian yang paling besar. Jadi tetap ini kepala merupakan bagian terbesar nih, dari seluruh tubuh janin. Untuk ukuran kepala yang lebih kecil ini penting dalam hubungannya dengan proses persalinan dan juga kelahiran fetus. Jadi tadi memang dia proporsinya akan menjadi semakin baik, semakin proporsional, semakin bertambahnya usia kehamilan sampai kemudian dia aterm. Selanjutnya ini adalah gambaran dari fetus yang berusia 36 minggu. Dan ini adalah bayi yang sudah dilahirkan, yang aterem. Kemudian bagaimanakah fisiologi pada janin? Bahwa sewaktu mudigoh tumbuh, ini yolk sac berfungsi hingga kehamilan 10 minggu. Jadi kuning telur yang dihasilkan setelah proses fertilisasi tadi masih berperan sampai dengan usia 10 minggu, sehingga kemudian limpa, ginjal hati, dan juga sumsum tulang pada akhirnya menghasilkan sel-sel darah. Sementara pada kehamilan 8 sampai dengan 10 minggu, pembuluh darah janin ini sudah mulai terbentuk, dan pada umumnya denyut jantung dapat dicatat pada minggu ke-12 dengan pemeriksaan USG. Kemudian janin juga memiliki basal metabolic rate atau kebutuhan energi yang tinggi karena dia lebih banyak membutuhkan O2 dibandingkan dengan bayi yang telah lahir. Sebentar Ibu-Ibu. Baik, kita lanjutkan Ibu-Ibu. Untuk sistem organ pada janin yang perlu kita ketahui meliputi sistem pernafasan, kemudian ada sistem sirkulasi, traktus digestivus,
traktus urinarius, kelenjar endokrin, persarafan, dan juga imunologi. Terkait dengan sistem pernafasan, jadi untuk pernafasan janin sendiri ini melalui plasenta dan juga tali pusat, ya Ibu-Ibu. Jadi pada waktu partes pervaginam, cairan yang mungkin ada dalam jalan pernafasan ini akan dikeluarkan secara fisiologi sehingga paru akan dapat berfungsi semua dengan segera tanpa tersumbat. Di mana pada paru yang matur ini terdapat lipoprotein yang berfungsi untuk mengurangi tahanan pada permukaan alveoli sehingga paru akan lebih mudah berkembang pada penarikan nafas yang pertama. Yang kita ketahui tadi, lipoprotein yang berperan penting adalah surfaktan. Di mana pada kontraksi uterus, darah uteroplasenta ini akan diperas ke dalam vena umbilicalis sehingga akan masuk ke dalam sirkulasi janin menuju ke atrium kanan janin sehingga kemudian terjadi dilatasi dan akan berakibat pada bradikardi sementara yang disebut dengan refleks Mari. Untuk frekuensi denyut jantung janin sendiri yang normal ini berkisar antara 120 sampai dengan 160 kali per menit yang kita jadikan sebagai acuan ya. Untuk yang lebih dari 160 kali per menit disebut dengan takikardi dan kurang dari 120 kali per menit ini kita sebut dengan bradikardi. Untuk denyut jantung yang sebanyak 100 kali per menit ataupun di bawahnya maka ini menunjukkan kondisi gawat janin. Lalu bagaimanakah sirkulasi yang terjadi pada janin atau pada fetus, di mana yang berperan penting di sini adalah tiga pintasan utama, ya, kita sebut sebagai tiga pintasan utama pada sirkulasi darah fetus. Yang pertama adalah ductus venosus, kemudian yang kedua adalah foramen ovale, dan yang ketiga adalah ductus arteriosus. Fungsinya apa tiga pintasan utama ini? Adalah untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari plasenta melewati paru-paru yang belum berfungsi sehingga dia dapat mencapai seluruh tubuh. Jadi darah yang kaya oksigen yang berasal dari plasenta ini kemudian dialirkan masuk ke dalam vena umbilicalis, kemudian menuju vena porta dan masuk ke ductus venosus arantii yang kemudian akan menuju ke vena cava inferior, lalu menuju ke atrium dextra. Lalu ada juga darah yang berasal dari tubuh janin dengan jumlah oksigen yang lebih sedikit, dia akan masuk ke vena cava superior, lalu juga akan berkumpul menjadi satu di dalam atrium dextra. Lalu dari atrium dextra ini menuju ke foramen ovale dan menuju ke atrium sinistra, masuk ke ventricle sinistra. Lalu dari ventricle dextra ini akan dialirkan menuju ke ductus arteriosus botali yang akan masuk ke paru-paru, baik ke arteri pulmonal maupun ke vena pulmonal nggih, mengalir ke sana. Jadi walaupun paru-paru belum berfungsi, namun tetap dialiri oleh sirkulasi darah ini. Kemudian dari ventricle sinistra dan juga ductus arteriosus botali serta vena pulmonalis akan menuju ke aorta. Dari aorta ini kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh janin. Kemudian dari seluruh tubuh, maka oksigennya ini kemudian akan menjadi sangat sedikit jumlahnya, masuk aliran darahnya ke arteri umbilicalis menuju plasenta kembali, yaitu melalui kotiledon dan dialirkan kembali menuju ke darah ibu. Seperti inilah sirkulasi yang terjadi pada janin sebelum ia dilahirkan. Nah, gambarannya seperti ini. Kemudian terkait dengan traktus digestivus. Jadi pada kehamilan 4 bulan, alat pencernaan ini masih belum cukup terbentuk. Dengan absorpsi dari air ketuban terjadi melalui seluruh traktus digestivus. Di mana pada umumnya janin menelan rata-rata 450 ml air ketuban per hari. Untuk hepar janin berperan dalam proses hemopoiesis, penyimpanan glikogen, vitamin A, dan juga vitamin D.
Hepar janin sendiri masih imatur dalam hal ketidakmampuan untuk meniadakan bekas penghancuran darah dari proses peredaran darah. Kemudian pankreas juga telah berfungsi meskipun terbatas, yaitu menghasilkan insulin pada kehamilan 13 minggu. Mekonium juga sudah mulai terbentuk, yang merupakan campuran dari sekresi kelenjar usus dan juga sejumlah cairan amnion. Lalu pada traktus urinarius, glomerulus dibentuk di cortex renalis pada janin usia 8 minggu. Untuk ginjal janin ini sudah mulai berfungsi pada kehamilan 3 bulan dan telah ada air kencing yang dikeluarkan ke likor amni. Dengan air kencing ini sifatnya hipotonik dan mengandung elektrolit yang sangat sedikit. Kapasitas kandung kemih bayi baru lahir ini kurang lebih sekitar 44 ml nih, dan produksi air kencingnya rata-rata adalah 0,05 sampai dengan 0,1 ml per menit. Kemudian untuk kelenjar endokrin, hormon kortikotropin ditemukan dalam hipofisis janin pada minggu ke-10 kehamilan yang fungsinya adalah untuk mempertahankan gland suprarenal janin. Kemudian ada hormon somatomamotropin yang dibentuk di plasenta dengan kadar yang tinggi dan hipofisis dengan kadar yang rendah. Kemudian juga ditemukan thyroid stimulating hormone pada kehamilan 10 minggu dan kelenjar gondok juga sudah berfungsi untuk menyimpan yodium dan juga menghasilkan tiroksin. Aldosteron ini juga ditemukan dalam jumlah yang meningkat dan mudah melintasi plasenta. Testis janin dapat mensintesis androgen. Kemudian terkait dengan sistem persarafan, pada janin usia 10 minggu ini dapat mengadakan gerakan spontan seperti menganga, fleksi jari tangan dan juga kaki. Pada janin usia kehamilan 4 bulan ini sudah dapat menelan, dan pada janin usia kehamilan 6 bulan ini sudah dapat mengadakan gerakan seperti menyedot. Untuk janin yang lahir sesudah kehamilan 32 minggu ini lebih survive untuk hidup di luar kandungan karena sistem persarafannya yang sudah matur tadi nih. Kemudian pada kehamilan 7 bulan mata janin sudah sangat sensitif pada cahaya. Untuk telinga bagian luar, tengah, dan juga dalam ini dibentuk pada triwulan kedua. Dan otak serta paru ini dapat terlihat jelas pada trimester terakhir. Dan ini adalah gambaran persarafan pada janin ataupun fetus. Selanjutnya adalah sistem imunologi. Mulai usia kehamilan 8 minggu diperkirakan sudah terjadi kekebalan dengan adanya limfosit di sekitar tempat timus itu berada kelak. Sehingga makin tua kehamilan, sistem imun ini akan terbentuk semakin kompleks. Kemudian gamma G globulin ini dapat melewati sawar darah plasenta dengan cara pinositosis sehingga ini dapat dialirkan dari ibu menuju janinnya yang memberikan kekebalan pasif. Namun, dikatakan kurang mampu untuk mengatasi infeksi bakteri pada usus apabila ada paparan bakteri, sehingga neonatus tersebut akan lebih mudah mengalami sepsis. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan kekebalan pasif saja, maka harus ditunjang dengan pemberian kolostrum kepada bayi. Karena apa? Kolostrum mengandung imunoglobulin A yang diberikan oleh ibu kepada bayinya yang akan meningkatkan perlindungan terhadap infeksi enterobasil. Kemudian imunoglobulin G ini juga dapat melewati sawar plasenta, namun dikatakan tidak selalu menguntungkan janin karena kadang dapat merusak eritrosit janin yang disebut dengan eritroblastosis fetalis. Jadi kasus ini biasanya terjadi pada seorang perempuan yang memiliki RH negatif, menikah dengan laki-laki dengan RH positif, kemudian dia mengandung janin yang RH positif pula. Sehingga darah si ibu ini memiliki antibodi terhadap RH positif. Oleh karena itu dia dapat melewati tadi sawar plasenta dan akan merusak sistem peredaran pada janinnya, yaitu merusak eritrosit pada janin yang disebut dengan eritroblastosis fetalis. Baik, kita lanjutkan ke materi hormon plasenta dan juga fisiologi plasenta.
Baik, materi berikutnya adalah fisiologi plasenta dan hormon plasenta. Ini tadi sudah kita bahas nih Ibu-Ibu pada PPT yang sebelumnya, di mana fertilisasi terjadi pada ampula tuba falopi, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan zigot dan terjadi pembelahan melalui mitosis, sehingga kemudian dilanjutkan dengan proses uh, ataupun tahapan embriogenesis dan juga fetogenesis, begitu nggih. Jadi cleavage atau pembelahan ini adalah zigot yang menjadi preembrio, menjadi blastokista, kemudian terjadi implantasi di dalam endometrium, dan terjadi proses plasentasi adalah pembentukan pembuluh darah yang terbentuk di sekitar blastokista dan tempat plasenta tersebut berkembang. Lalu embriogenesis adalah tahapan pembentukan atau perkembangan embrio. Kemudian dari serangkaian pembelahan sel ini akan membagi sitoplasma zigot menjadi trofoblast yang merupakan lapisan sel luar dan juga intracellular yang merupakan sekelompok sel yang berada pada salah satu ujung blastokista tadi yang sudah uh, kita lihat nih di dalam PPT pada periode embriogenesis. Kemudian ini tadi ya Bu, gambarannya mulai dari proses fertilisasi, pembelahan, sampai kemudian implantasi, di mana proses implantasi sendiri ini terjadi sekitar 7 hari, 6 sampai dengan 7 hari setelah pembuahan. Selanjutnya, sel-sel trofoblast akan membesar dan juga menyebar sehingga darah ibu dapat mengalir melalui lakuna yang terbuka dari proses pembesaran dan juga penyebaran dari trofoblast ini. Untuk gastrulasi tadi sendiri yang merupakan 3 lapisan sel yang terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm yang merupakan lapisan germinal. Ya, ini adalah tahapan dari implantasi. Kemudian ini 3 lapisan sel germinal tadi, ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm, yang kemudian dia akan berdiferensiasi dan berspesialisasi dengan adanya perubahan bentuk, struktur, dan juga fungsi sehingga melalui tahapan morfogenesis dan juga organogenesis. Kemudian apa 4 membran ekstrak embrionik? Yaitu terdiri dari yolk sac, amnion, allantois, dan juga korion. Jadi di mana yolk sac itu ini yang berwarna kuning Ibu. Kemudian ini adalah amnion, yaitu selaput ketuban. Kemudian ini adalah amniotic cavity yang dia mengandung cairan amnion. Kemudian ini adalah allantois dan juga korion ini yang terletak di sisi luar yang merupakan fili dari plasenta. Dan semakin besar janin, maka akan semakin terlihat jelas kedudukan dari 4 membran ekstrak embrionik tersebut. Oke. Di mana yolk sac sendiri ini merupakan tempat penting pembentukan dari sel darah. Kemudian amnion ini mengandung cairan yang mengelilingi dan melindungi embrio yang sedang berkembang. Untuk allantois pada akhirnya akan menjadi kandung kemih dan korion yang tadi ada berada di sisi luar. Kemudian ini adalah pembesaran dari bagian plasenta yang tadi sel-sel trofoblast itu akan berkembang menjadi 2 bagian, yaitu sitotrofoblast yang akan berkembang menjadi fili korionik ini, dan uh, bagian yang lainnya adalah sinsitiotrofoblast. Serta kemudian ada tali pusat juga, di mana fili korionik ini akan menjulur ke dalam jaringan ibu yang akan membentuk jaringan cabang yang rumit. Kemudian tali pusat ini yang akhirnya menjadi penghubung janin dengan plasenta.
Kemudian apa saja fungsi dari plasenta? Yang pertama adalah transfer nutrisi dan juga produk limbah antara ibu dan juga janin. Transfer tersebut meliputi respiratori ataupun pernafasan, kemudian ekskretori atau pembuangan, dan juga nutrisi. Fungsi lainnya adalah memproduksi atau memetabolisme hormon dan enzim yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan. Kemudian ada juga fungsi barier dan fungsi imunologis. Untuk fungsi transportasi, jadi transportasi ini difasilitasi oleh kedekatan sistem vaskuler antara ibu dan juga janin di dalam plasenta. Kemudian yang perlu disadari di sini atau dipahami di sini bahwa secara normal tidak terjadi pencampuran darah janin dan ibu di dalam plasenta. Kemudian untuk fungsi respirasi, di mana penerimaan oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida terjadi melalui proses difusi sederhana dengan pasokan oksigen ke janin itu sekitar 5 ml per kilogram per menit. Dan hal ini akan dapat tercapai apabila aliran tari pusatnya itu sebesar 165 sampai dengan 330 ml per menit. Lalu ada fungsi ekskresi, yaitu pembuangan produk limbah seperti urea, asam urat, dan juga kreatinin yang diekskresikan ke dalam darah ibu melalui proses difusi sederhana. Kemudian untuk fungsi nutrisi, glukosa yang merupakan substrat energi utama yang disediakan untuk plasenta dan juga janin. Glukosa ini diangkut melintasi plasenta melalui difusi yang terfasilitasi dengan menggunakan transporter heksosa. Kemudian meskipun janin menerima jumlah glukosa yang besar dalam bentuk utuh, sebagian besar glukosa dioksidasi di dalam plasenta menjadi laktat yang kemudian akan digunakan untuk produksi energi janin. Untuk konsentrasi asam amino di dalam darah janin ini ditemukan lebih tinggi daripada dalam darah ibu. Asam amino ini diangkut ke janin melalui proses transportasi aktif. Kemudian untuk lipid dalam bentuk trigliserida dan juga asam lemak diangkut secara langsung dari ibu ke janin pada awal kehamilan. Tetapi juga disintesis dalam janin pada tahap kehamilan yang selanjutnya. Oleh karena itu dikatakan lemak janin ini memiliki asal yang ganda. Untuk air dan elektrolit ini ditransfer melalui proses difusi sederhana dan juga melalui transportasi aktif. Pada fungsi barier atau fungsi penghalang, plasenta memiliki fungsi menjadi penghalang pelindung bagi janin terhadap zat-zat berbahaya yang beredar di dalam darah ibu, yang mana apabila zat-zat tersebut memiliki massa molekul tinggi yaitu lebih dari 500 Dalton. Kemudian untuk fungsi imunologi, janin dan plasenta ini kita ketahui mengandung antigen yang juga dibawa oleh ayah karena kan merupakan pencampuran materi genetik dari ayah dan ibunya. Sehingga dia sebenarnya sifatnya asing bagi tubuh si ibu. Seharusnya karena sifatnya asing maka akan terjadi proses penolakan atau rejection ya Bu dari hasil pembuahan itu. Tetapi kenapa ibu tidak mereject atau tidak menolak adanya buah kehamilan itu? Ada beberapa alasan yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar. Yang pertama adalah pelapisan fibrinoid dan sialomusin pada trofoblast yang dapat menekan antigen trofoblast. Kemudian hormon plasenta, steroid dan juga HCG yang memiliki efek imunosupresif yang lemah dan mungkin juga bertanggung jawab atas produksi dari sialomusin. Kemudian ada juga antigen, human leukocyte antigen dan juga golongan darah pada permukaan trofoblast yang dia sangat sedikit sehingga stimulus antigeniknya ini rendah. Jadi akan menurunkan proses penolakan tadi. Kemudian ada juga produksi antibody block oleh ibu yang melindungi janin dari penolakan. Sehingga hasil pembuahan tadi yang akan menempel di dalam dinding rahim tidak terbaca sebagai benda asing begitu dan bisa diterima oleh tubuh ibu. Untuk kompartemen janin, plasenta dan ibu yang selanjutnya akan membentuk unit hormonal terintegrasi
yang disebut dengan unit feto plasenta maternal yang kemudian akan membentuk lingkungan endokrin. Fungsinya adalah mempertahankan dan menggerakkan proses kehamilan dan juga perkembangan prenatal. Kemudian hormon apa saja yang dihasilkan oleh plasenta? Jadi ada banyak sekali, ada human chorionic gonadotropin, kemudian ada human chorionic somamotropin, kemudian ada HPL, ada chorionic adrenocorticotropin, ada chorionic tyrotropin, relaksin, estrogen, progesteron, kemudian hypothalamic like releasing hormone, GnRH, CRH, CTRH, GHRH, placenta peptide hormone, neuropeptide, inhibin dan aktifin, serta ANP. Nah, dari banyaknya hormon yang dihasilkan oleh plasenta itu ada 4 hormon utama yang terlibat. Yang pertama adalah HCG, yang kedua progesteron, yang ketiga estrogen, dan yang keempat adalah human chorionic somatomotropin atau HCS. Ini adalah gambaran kadar hormon berdasarkan usia kehamilan, baik itu HCG, kemudian estrogen, progesteron, maupun HCS. Untuk HCG sendiri ini merupakan hormon kehamilan, jadi waktu paruhnya adalah 24 jam setelah terjadi fertilisasi, dengan levelnya mencapai puncak pada 60 sampai dengan 70 hari semenjak fertilisasi, lalu akan tetap pada tingkat yang rendah, stabil selama sisa kehamilan. GnRH plasenta yang salah satunya berfungsi untuk mengontrol HCG. Kemudian apa fungsi dari HCG? Yang pertama adalah pemeliharaan dan perawatan fungsi dari korpus luteum. Jadi setelah terjadi fertilisasi tadi, kemudian korpus luteum ini tidak kemudian akan langsung mengalami degenerasi. Namun akan dicegah proses degenerasi tersebut, jadi tetap dipertahankan keberadaannya untuk menghasilkan estrogen dan juga progesteron pada awal kehamilan, yang dimana estrogen dan progesteron ini prosentasenya akan besar nanti dihasilkan oleh plasenta. Jadi sebelum plasenta bisa berfungsi dengan maksimal, sementara penghasil estrogen dan progesteron ini dilakukan oleh korpus luteum. Kemudian HCG juga berfungsi merangsang sel ledik pada janin laki-laki untuk memproduksi testosteron bersamaan dengan gonadotropin pituitari janin. Oleh karena itu, dia secara tidak langsung juga terlibat dalam perkembangan genitalia eksternal. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah menekan fungsi imun ibu dan mengurangi kemungkinan penolakan imun pada janin yang terbentuk tadi. Kemudian untuk HCS, strukturnya serupa dengan hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh plasenta dengan kadar yang meningkat sepanjang kehamilan. Tidak kemudian terdapat dalam jumlah besar di dalam darah ibu namun tidak mencapai janin. Kemudian efek biologisnya ini berlawanan dengan efek insulin, yaitu meningkatkan pemanfaatan lipid dan membuat glukosa lebih mudah tersedia bagi janin. Level HCS ini sebanding dengan ukuran plasenta, sehingga dikatakan apabila terjadi penurunan level HCS, maka ini menandakan adanya insufisiensi pada plasenta. Berikutnya adalah estrogen. Jadi estrogen ini bentuknya bermacam-macam, ada estriol, estradiol, dan juga estron. Dan yang paling penting ini adalah dalam bentuk estriol, yang kadarnya meningkat sepanjang kehamilan dan 90% diproduksi oleh plasenta. Jadi diproduksi di bagian syncytiotrophoblas. Lalu produksi plasenta ini akan dialirkan ke kedua kompartemen, baik kepada ibu maupun kepada janin. Kemudian apa fungsi dari estrogen? Yaitu merangsang pertumbuhan memetrium dan menghambat aktivitas progesteron yang menekan memetrium. Sehingga dikatakan bahwa tingkat estrogen yang tinggi pada akhir kehamilan ini akan merangsang reseptor oksitosin memetrium sehingga mempersiapkan rahim untuk persalinan. Fungsi yang selanjutnya adalah merangsang perkembangan kelenjar susu, di mana estrogen merupakan salah satu dari sejumlah hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan ductus dan alveoli dalam kelenjar susu.
Selanjutnya, hormon progesteron levelnya akan meningkat di sepanjang kehamilan dengan 80 sampai dengan 90% produksinya ini oleh plasenta dan akan disekresikan baik ke ibu maupun ke janin. Apa fungsi dari progesteron? Yang pertama adalah mendukung endometrium untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup janin. Jika endometrium kekurangan progestin, maka kehamilan akan berakhir karena akan terjadi kontraksi begitu ya. Dan juga eh, lingkungan yang terbentuk tidak mendukung kelangsungan hidup janinnya. Kemudian yang kedua ini menekan kontraksi pada otot polos rahim. Jika dibiarkan tanpa kendali, maka akan terjadi kontraksi dini. Oleh karena itu, maka fungsi dari progesteron ini disebut dengan blok progesteron pada miometrium. Pada akhir kehamilan, efek penenang atau blok progesteron ini akan diantagonis oleh peningkatan kadar estrogen sehingga akan merangsang kontraksi dan memudahkan proses persalinan. Jadi yang membuat rahim itu tenang adalah hormon progesteron supaya dia tidak berkontraksi. Progesteron dan progestin lainnya juga secara kuat menghambat sekresi dari hormon gonadotropin hipofisis yaitu LH dan juga FSH, di mana efek ini hampir selalu mencegah terjadinya ovulasi selama kehamilan. Jadi selama kehamilan tidak terjadi ovulasi ini juga bagian dari fungsi progesteron. Kemudian materi yang berikutnya adalah pemeriksaan kehamilan ke ibu-ibu. Untuk materi pemeriksaan kehamilan ini kita recalling ya dari materi D3 dulu yang sudah pernah didapatkan dan eh, asuhan ini sudah dilakukan sehari-hari oleh ibu-ibu di pelayanan. Kita hanya merecall kembali saja materi pemeriksaan kehamilan ini. Jadi ketika akan melakukan pemeriksaan kehamilan, maka yang kita lakukan pertama adalah melakukan anamnesa, ya, untuk mendapatkan data subjektif. Berikutnya baru dilakukan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan data objektif. Untuk anamnesa sendiri, apa yang perlu ditanyakan? Nah, ini kita juga selalu menanyakan ini ketika memberikan asuhan ataupun pemeriksaan kehamilan kepada pasien, mulai dari biodata, kemudian keluhan, riwayat yang beragam ini ya Ibu-Ibu, banyak sekali riwayat yang perlu kita tanyakan, begitu juga dengan pola kegiatan sehari-hari. Baru kemudian berlanjut ke pemeriksaan fisik untuk mendapatkan data objektif dengan teknik baik inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi. Ada beberapa persiapan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah persiapan ruangan yang bersih, tertutup, juga pencahayaan yang cukup, kemudian alat bahan yang diperlukan dalam pemeriksaan kehamilan, kemudian begitu juga dengan persiapan klien. Jadi klien harus diberitahu ketika akan dilakukan pemeriksaan, begitu juga dengan pengaturan posisi ketika akan diperiksa. Ada 4 tujuan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah ibu ini memang sedang hamil atau tidak. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apakah ada kelainan pada kehamilan saat ini. Yang ketiga adalah untuk pengawasan yang lebih sempurna. Dan yang keempat memberikan KIE sesuai dengan kebutuhan ibu. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan fisik, maka yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum meliputi keadaan umum dan juga tanda-tanda vital. Ya. Ada berat badan, tinggi badan, keadaan gizi, kemudian kelainan bentuk, kesadaran, dan juga TTV ini berarti tekanan darah, nadi, suhu, dan juga respirasi. Masih masuk dalam pemeriksaan umum, kita bisa menentukan atau memeriksa keadaan jantung, paru, dan juga hepar. Kemudian apakah ibu mengalami udim yang disebabkan oleh tekanan rahim yang membesar sehingga dia mengganggu sirkulasi
pembuluh darah vena yang ada di daerah panggul sehingga terjadi ödem di daerah kaki ataupun ödem yang disebabkan karena toksemia gravidarum maupun penyakit jantung. Kemudian pemeriksaan refleks, di mana apabila ditemukan refleks yang tidak normal ataupun negatif, ini mungkin disebabkan oleh hipovitaminose B1 maupun penyakit saraf. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan secara head to toe, gitu, Ibu, yaitu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Namun yang ditampilkan di dalam slide ini adalah dibagi per pemeriksaan, per jenis pemeriksaannya, begitu. Yang pertama adalah inspeksi, yaitu periksa pandang. Apa saja yang perlu diinspeksi? Pertama di bagian kepala, yaitu di daerah rambut, muka, mata, mulut, gigi, dan juga lidah. Kemudian di leher ini juga kita bisa menginspeksi terkait dengan pembesaran kelenjar tiroid, pembendungan vena jugularis, dan juga pembengkakan kelenjar limfe. Lalu di area payudara ini juga perlu untuk diinspeksi meliputi kebersihan, pembesaran, bentuk, apakah ada retraksi, hiperpigmentasi, dan juga di daerah puting. Untuk abdomen, nah ini juga perlu kita inspeksi terkait dengan pembesaran, apakah sesuai dengan usia kehamilan, stri gravidarum, hiperpigmentasi pada linea alba, kemudian pusatnya, luka bekas operasi, dan apakah terlihat gerakan janin pada saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian di daerah vulva, terkait dengan kebersihan, kemudian adakah ödem, varises, flor albus, tanda Chadwick, dan apakah ada bekas luka ataupun sikatrik. Untuk di ekstremitas bawah, ini yang kita lihat adalah bentuk kakinya, apakah ada kelainan ataupun bengkok, misalkan simetris, apakah ada luka, varises maupun ödem. Kemudian untuk pemeriksaan palpasi, yang perlu kita palpasi yaitu di bagian leher. Selain melakukan inspeksi, perlu juga untuk dipalpasi terkait dengan pembelasaran kelenjar tiroid, pembendungan vena jugularis, dan juga pembengkakan kelenjar limfe untuk semakin memastikan kondisi tersebut. Kemudian payudara untuk mengecek apakah sudah ada pengularan klostrum dan apakah ada benjolan yang abnormal. Lalu di daerah abdomen terkait dengan pembesaran hepar, lien, kemudian apakah ada nyeri tekan, dan kita juga melakukan palpasi Leopard di abdomen. Untuk di daerah kaki, maka kita bisa melakukan palpasi apakah ada ödem atau tidak. Nah, ini Ibu Leopard yang selalu kita lakukan pada pemeriksaan kehamilan, ada Leopard 1 yang tujuannya adalah dua hal. Yang pertama menentukan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian janin yang terdapat di fundus. Kemudian dari tingginya fundus uteri tadi kita bisa mengetahui usia kehamilan ya Ibu. Bisa masuk ke rumus McDonald sehingga kita bisa mengetahui usia kehamilan dalam bulan dengan rumus TFU dikali 2/7 atau usia kehamilan dalam minggu dengan rumus TFU dikali 8/7. Kemudian ini adalah tuanya kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri. Ini juga yang sudah kita hafal dan ini gambarannya. Kemudian Leopard 2 hanya ada satu tujuan, yaitu untuk menentukan bagian janin yang teraba di sebelah kanan maupun kiri perut ibu. Kemudian apabila ternyata Leopard 2 ini sukar dilakukan dengan cara Leopard, ada cara pembanding, yaitu dengan cara Budin maupun Ahfeld. Yang cara Budin ini mendorong bagian fundus dinding uterus sehingga mudah untuk diraba. Untuk yang teknik Ahfeld ini berarti pinggir tangan kiri tegak yang berada di tengah-tengah perut di daerah pusat kemudian menekan ke bawah atau ke arah punggung ibu. Tujuannya juga sama dengan cara yang Budin tadi, di mana punggung janin ini harapannya akan lebih terdorong ke area samping sehingga akan lebih jelas untuk diraba. Level 3 ada dua tujuan. Yang pertama menentukan apa yang menjadi bagian terendah dan apakah bagian terendah itu sudah masuk PAP atau belum. Apabila cara Leopard tidak ataupun kurang jelas, maka bisa dibantu dengan cara Knebel. Ini adalah kebalikan dari cara Leopard 3, di mana yang memfiksir adalah tangan yang
bagian bawah, sementara yang digoyangkan adalah tangan yang ada di bagian fundus, yaitu tangan kiri. Untuk Leopard 4 sendiri, tujuannya hanya satu, untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah janin sudah masuk PAP, sehingga prinsipnya adalah hasil dari pemeriksaan Leopard 3. Apabila Leopard 3 mengatakan bagian terendah janin belum masuk PAP, maka tidak perlu dilakukan Leopard 4. Sementara apabila hasil Leopard 3 mengatakan bagian terendah janin sudah masuk PAP, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan Leopard 4. Dengan hasil pemeriksaan adalah konvergen, sejajar, dan divergen. Konvergen berarti sebagian kecil bagian terendah janin sudah masuk PAP, sejajar berarti separuh atau setengah bagian terendah janin sudah masuk ke PAP, dan divergen berarti sebagian besar dari bagian terendah janin sudah masuk ke PAP. Selain dengan cara pemeriksaan Leopard 4, maka untuk menentukan turunnya kepala janin ini bisa dilakukan juga dengan sistem perlimaan. Misalkan kita bisa meraba 4 bagian kepala janin yang ada di atas simfisis, maka kita menuliskannya 4/5. Begitu, guys. Jadi hanya 1/5 bagian yang baru masuk ke PAP. Kemudian untuk auskultasi, maka dapat didengar bermacam-macam bunyi, baik yang berasal dari janin maupun ibu. Untuk bunyi yang berasal dari janin adalah yang pertama denyut jantung janin, kemudian bisa juga terdengar bising tali pusat dan juga gerakan janin. Kemudian untuk bunyi yang berasal dari ibu adalah bising rahim, bunyi aorta maupun bising usus. Untuk denyut jantung janin sendiri, ini biasanya dapat didengar di akhir bulan kelima apabila kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan fonendoskop dengan frekuensi 120 sampai dengan 160. Tempat untuk kita menentukan DJJ adalah di punktum maksimum. Kemudian untuk cara menghitung, kalau dulu kita diajarinya begini ya Ibu-Ibu, 5 detik dihitung, 5 detik berhenti, 5 detik dihitung lagi, 5 detik berhenti, kemudian 5 detik dihitung kembali, kemudian ditambahkan dan dikalikan 4. Namun untuk saat ini SOP-nya adalah menghitung dalam 1 menit penuh. Cuman yang perlu kita jadikan prinsip untuk menentukan apakah si janin ini mengalami kegawatan, yaitu ada 2 hal. Yang pertama adalah dari frekuensinya, apakah berada dalam rentang yang normal yaitu 120 sampai dengan 160, dan juga dari iramanya, apakah reguler atau irreguler. Jadi apabila kedua hasil tersebut menunjukkan iramanya teratur dan frekuensinya juga normal, maka kondisi janinnya baik, tidak mengalami kegawatan ataupun fetal distress. Lalu apa yang dapat diketahui dari denyut jantung janin? Maka dari adanya DJJ tersebut kita bisa mengetahui ini merupakan tanda pasti dari kehamilan dan menunjukkan bahwa janin ini hidup di dalam kandungan. Kemudian dari tempat bunyi DJJ itu terdengar, kita bisa mengetahui presentasi dari janin, kemudian posisi janinnya terkait dengan kedudukan punggung, sikap janin atau habitusnya, dan apakah adanya janin kembar di sini. Oke, jadi kalau janin kembar kan terdengar 2 DJJ di 2 tempat yang berbeda. Kemudian dari sifat DJJ-nya, maka kita bisa menyimpulkan atau menentukan bagaimana keadaan janin, apakah mengalami kegawatan atau fetal distress. Baik, demikian materi yang saya sampaikan Ibu-Ibu. Silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Monggo, silakan Ibu-Ibu. Mungkin ada yang mau di-sharingkan. Sudah absen Ibu-Ibu? Sampun. Sudah, Bu. Ampun. Sudah, Yang Bu. belum absen, monggo silakan dibuka LMS-nya. Kalau tidak Oke, dibuka Bu. sekarang, nanti lupa. Tidak presensi akhirnya.
Baik, sebentar lagi lanjut sosialisasi ya, Ibu-ibu. Jam 14 nggih, Lanjut sosialisasi. sosialisasi skripsi. Iya, Bu. Nggih. Oke. Baik, sampun Ibu-ibu, belum ada yang ingin di-sharingkan? Belum ada, Bu. Sampun, Bu. Oke, baik Ibu-ibu. Untuk materi saya upload di Edufacta nggih. Nanti silakan bisa di-download melalui akunnya masing-masing. Baik Ibu-ibu, demikianlah untuk perkuliahan asuhan kebidanan kehamilan di hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini membawa manfaat yang baik dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kami-kami Bu, Terima izin kasih, Bu. live. Terima Nggih. kasih, Bu.